Selamat pagi dan damai sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kaum awam gereja. Jadi sebelum kita masuk pada pokok pembahasan tentang kepemimpinan kaum awam di dalam gereja, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu kaum awam, sehingga dapat memudahkan kita nantinya memahami kepemimpinan kaum awam di dalam gereja. Pandangan umum memberikan kesan rendah pada istilah awam yang sering diberi pengertian sebagai kelompok orang yang tidak tahu apa-apa, bodoh, bahkan dianggap dungu. Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan terhadap kaum ahli. Kaum ahli yang dianggap banyak tahu, pandai, dan bahkan kedudukan penghormatan lainnya didapatkan. Di dalam gereja kaum awam seringkali dikatakan sebagai warga gereja yang tidak menyandang gelar teologi. Atau kaum awam ini adalah jemaat yang hadir setiap ada perjumpaan di dalam gereja, dalam hal peribadahan maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja. Pada abad ke-17, ortodoksi Protestan mengungkapkan bahwa peranan kaum awam itu hanya sebagai pendengar yang pasif, yang berperan melayani dalam hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan gereja, seperti halnya penetua majelis gereja yang terpilih dari jemaat gereja yang sama sekali tidak menyandang gelar teologi, atau dapat kita katakan kaum awam sebagai rekan sekerja pendeta dalam mewujudkan misi gereja. Pandangan lain juga dari tokoh yang mengatakan Martin Luther. Martin Luther mengungkapkan bahwa kaum awam adalah setiap orang percaya yang ada untuk melayani orang-orang lain dalam tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab pengekspresian iman mereka terhadap keimanannya. Artinya bahwa kaum awam ini di dalam gereja adalah sepenuhnya orang Kristen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan sepenuh hati lewat profesi yang dimiliki masing-masing orang di mana Tuhan menempatkannya. Misalnya seperti politisi, guru, dosen, mahasiswa, polisi, dokter, dan lain-lain. Setiap orang percaya adalah imam yang mendapat imamat dari Tuhan untuk mensejahterakan sesama, imam untuk dirinya sendiri, dan juga imam bagi orang-orang lain di sekitar. Tidak dapat disangkal bahwa potensi intelektual banyak dijumpai di dalam gereja masa kini, terutama di gereja kota besar. Dibandingkan dengan masa lalu, di mana umumnya kaum awam ini terdiri dari golongan miskin yang kurang terdidik. Namun pada masa saat ini kaum awam itu memiliki profesi, terdiri dari kebanyakan orang yang berlatar belakang maju, terkhususnya di daerah perkotaan, memiliki profesi yang mendominasi, yang membantu memberikan sumbangsi yang sangat menonjol bagi kesejahteraan gereja maupun pembangunan gereja, seperti pemberian dana kepada gereja dalam melakukan pelayanannya di masyarakat, maupun sekarang kaum awam dapat memberikan masukan-masukan kepada gereja lewat pengetahuan intelektualnya dalam mengelola manajemen gereja. Hal ini mengajarkan tentang tanggung jawab dari setiap orang Kristen atas nama orang lain. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa kaum awam di dalam gereja tidak lain adalah kelompok orang dewasa yang memiliki profesi dengan panggilan kerja dan mempunyai tanggung jawab atau harus menjalani fungsional mereka dari gereja di dalam masyarakat melalui tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dari penjelasan yang saya katakan tadi, jelaslah terlihat bahwa kepemimpinan kaum awam, yang mana kaum awam yang adalah komunitas orang Kristen dalam gereja
memiliki tanggung jawab sebagai imam bagi dirinya sendiri maupun imam bagi orang lain, sekalipun tidak bergelar teologi, sehingga mereka berpartisipasi dalam mengambil pelayanan di dalam gereja sebagai majelis, penetua, pemusik, song leader, dan lain-lain. Bukan hanya di dalam gereja, bahkan di luar gereja juga mereka akan menjadi seorang pemimpin yang mampu merefleksikan imannya lewat tindakan-tindakan sosial di masyarakat. Kaum awam dapat mengatur, mengelola, serta menjadi teladan bagi orang lain dalam mencapai kesejahteraan mereka.